Markus 16 ayat 15 sesuai dengan tulisan yang ada di logo kita ya, GSRI. Ke seluruh dunia beritakan Injil. Lalu tema kita sesuai yang ada di buletin, beritakan kabar baik. Ayat landasan kita dari Markus 16 ayat 15 bunyinya demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara, dua kata yang ada di dalam tema kita, sebenarnya ini kan dari teks asli dua kata saja, yaitu keruso dan evangelion. Lalu ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka menjadi tiga kata, beritakan kabar baik. Atau kalau mau dijadikan dua kata, beritakan Injil. Itu sama. Kata beritakan ditulis dalam ayat 15 sebagai keruso. Kata beritakan itu ditulis keruso, lalu kata ini mempunyai dimensi makna menyampaikan apa yang disampaikan semestinya disampaikan dengan penuh kesukaan, penuh semangat, karena ada satu keyakinan dan kepastian dari si pemberita itu akan apa yang dia sampaikan. Jadi kita memperhatikan dimensi itu. Ada keyakinan, lalu ada kepastian di hati untuk menyampaikan berita yang dia akan sampaikan. Saudara bayangkan, kalau seseorang tidak yakin dengan yang akan dia sampaikan, gimana rasanya itu? Jadi malu-malu, tidak pede. Tetapi firman Tuhan ketika mengatakan beritakan firman, keruso, itu mengandung kekuatan yang besar dari dia yang mengutus dan dia yang menyampaikan firman atau menyampaikan Injil itu. Sehingga dari bagian itu kata keruso kita bisa dapat memaknainya sebagai pemberitaan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan semangat karena pengetahuan, keyakinan dan kepastian akan berita yang dia sampaikan. Lalu yang kedua, keruso menyampaikan dimensi ada otoritas dari dia yang adalah sumber pertama untuk menyampaikan berita yang akan disampaikan. Maka sumber pertama itu adalah Tuhan. Dan sumber itu diberikan kepada orang yang didelegasikan untuk disampaikan kepada orang lain. Dia menyampaikan itu dengan otoritas, dia menyampaikan itu dengan kuasa. Itu yang kita bisa memperhatikan dari kata keruso. Sekali lagi, keruso mengandung dimensi kuasa dan otoritas dari Allah untuk disampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Lalu bagian yang kedua adalah menyampaikan berita yang Tuhan sampaikan kepada orang itu dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Karena dia yakin, dia betul-betul sadar akan apa yang dia sampaikan itu adalah suatu kebenaran yang memberi dampak yang besar kepada orang yang mendengar. Itu keruso. Kemudian teks itu juga mengatakan keruso atau kerusete, itu bentuk lain dari keruso. Sampaikanlah Injil, sampaikanlah evangelion, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa yang lebih bebas adalah sampaikan atau beritakan kabar baik. Beritakan kabar baik. Nah, dalam bahasa Inggris itu dikenal sebagai gospel. Gospel itu kalau kita runut lagi sebenarnya dari Gospel, pesan dari Allah, dan ini mengandung dimensi kabar baik, good news. Lalu dalam perkembangan selanjutnya disingkat menjadi gospel. Nah, semua teks yang ada ini, baik kabar baik, Injil, gospel, semua ini dari satu sumber, dari teks asli yang kita baca, yang sudah kita baca dalam ayat 15 tadi dalam terjemahan bahasa Indonesia. Itu dari kata evangelion. Evangelion. Saudara, dalam bahasa
Yunani kata evangelion itu sebenarnya dipakai dalam berbagai situasi dan konteks. Ketika ada orang dari peperangan lalu menyampaikan berita kepada raja atau kepada panglima, berita itu disebut sebagai evangelion, kabar baik. Ada satu tempat yang kelaparan dan kemudian ada satu orang yang menemukan satu tempat tertentu yang penuh dengan makanan, kemudian dia laporkan berita itu kepada orang yang kelaparan, itu juga disebut sebagai evangelion. Tetapi dalam konteks khusus yang kita baca ini, bukan seperti berita baik atau kabar baik seperti itu yang dimaksudkan. Teristimewa, spesifik, kata evangelion ini berkaitan erat dan langsung dengan berita yang dari surga. Kabar baik yang dari atas, bukan dari manusia. Ini kaitannya bukan horizontal lagi, tapi vertikal, lalu dia menyampaikan ini kepada kita dan kemudian di dalamnya kita beroleh kekuatan karena ada jaminan dan kepastian akan keselamatan. Sehingga dengan begitu, konten dari berita Injil ini adalah keselamatan yang Allah berikan kepada saya dan saudara, kepada semua orang yang percaya kepadanya di dalam Tuhan yang mati di kayu salib. Itu berita Injil. Intinya, isi dari berita Injil atau berita baik, kabar baik itu adalah berita keselamatan dari Allah melalui Kristus yang mati di kayu salib. Saudara, berita ini bukan baru ada di zaman PB, juga apalagi bukan baru zaman kita. Justru berita ini sudah pertama-tama ada bahkan dari awal mula penciptaan. Istimewa setelah manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa berdosa kepada Tuhan. Di situ Tuhan berikan Injilnya, yang itu juga dikenal sebagai proto-evangelion, Injil yang pertama. Atau dalam bahasa lainnya disebut sebagai janji Tuhan yang induk. Atau janji induk dari Tuhan. Itu adalah Injil pertama yang Tuhan berikan kepada manusia dan tertulis di dalam Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15 itu jelas ya, aku akan mengadakan, Tuhan bilang, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dalam teks asli bahasa Ibrani di situ menggunakan kata hu. Hu itu mengacu kepada gender maskulin, sehingga nanti yang datang bukan perempuan tetapi adalah sosok laki-laki, Allah yang jadi manusia, Allah yang jadi laki-laki, kemudian dia menggenapi apa yang sudah disampaikan kepada manusia pertama. Ada jaminan dan penggenapan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada Adam dan Hawa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Kejadian pasal 13 pasal 3 ayat 15 itu sekali lagi memang masih abu-abu, belum jelas sejelas saya dan saudara memahami Injil hari ini. Sehingga kalau kita memperhatikan perkembangan selanjutnya, Adam dan Hawa menantikan yang dijanjikan ini. Bahkan ketika anak pertama lahir, anak kedua lahir, mereka mengharapkan itulah yang dijanjikan. Tetapi saudara, bukan itu. Karena yang datang itu ternyata berdosa, semua berdosa, tidak ada yang tidak berdosa. Lalu untuk mengalahkan iblis, untuk menghancurkan kepala dari si ular, itu haruslah orang yang betul-betul tidak cacat, tidak noda, dan bisa untuk berperang melawan kuasa gelap dan raja dari kegelapan. Tetapi dalam perkembangan tidak ada satupun yang bisa demikian. Itu sebab ketika orang dalam perjanjian lama percaya akan janji ini, mereka percaya akan janji dan keselamatan yang akan datang, penggenapannya. Walaupun secara hakikat
secara eksistensi, keselamatan itu sudah ada bahkan dari kekal. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan telah menjamin keselamatan seseorang. Tetapi bukan serta-merta penggenapannya langsung waktu itu. Penggenapannya adalah dalam kedatangan Tuhan ke dalam dunia. Kemudian Tuhan mengerjakan semua yang dituntut dalam tuntutan hukum Taurat. Lalu di dalamnya kita beroleh keselamatan. Saudara, sampai hari ini orang-orang Israel yang tidak percaya Tuhan Yesus masih menantikan dan akan terus menantikan Tuhan untuk datang yang pertama kali. Memang kita sama-sama menanti. Kalau orang Israel nanti Tuhan datang sebagai Mesias, ya, mereka menantikan sosok Mesias itu datang untuk pertama kali. Sedangkan saya dan saudara menantikan Mesias itu bukan untuk datang yang pertama kali, melainkan datang yang kedua kali, datang sebagai hakim, datang untuk menyudahi eksistensi dunia ini. Jadi kita menantikan kedatangan Tuhan kita dalam konteks penghakiman terakhir, dalam konteks Tuhan datang menjemput saleh-salehnya dan kita beroleh persekutuan yang abadi bersama-sama dengan Dia dalam kekekalan. Tidak ada batas lagi. Hari ini kita masih menantikan, terus menantikan Tuhan. Tetapi satu saat Tuhan akan datang. Kita tidak tahu kapan datang. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, ya dan amin, Tuhan pasti datang. Dan Tuhan memberikan jejak-jejak atau tanda-tanda dari kedatangan Tuhan. Dalam Matius 23, 24, dalam Daniel dan bagian-bagian kitab suci lain yang menceritakan tentang nubuatan akan datang masa itu. Dari sana kita bisa temukan apa saja yang mendahului sebelum Tuhan datang ke dunia untuk kedua kali. Sebelum Tuhan datang sebagai hakim. Itu ada banyak, termasuk peperangan, juga termasuk penderitaan, termasuk krisis iman, krisis moral, dan orang tidak mau tahu terhadap Tuhan. Dan ada banyak hal lagi yang terjadi dan yang akan terjadi, dan sebelumnya juga sudah terjadi. Tetapi semua itu belum mencapai penggenapan seperti yang Tuhan bilang. Termasuk salah satu, berita Injil harus disebarkan sampai ke pelosok-pelosok, sampai semua orang mendengar Injil. Nah, itu bagian kita yang kita renungkan hari ini. Beritakan Injil. Beritakan Injil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan bilang beritakan Injil kepada murid-murid Tuhan, tidak serta-merta waktu itu mereka sudah punya keyakinan dan kekuatan untuk beritakan Injil. Bahkan setelah Tuhan bilang ini, mereka masih ada dalam ketakutan. Mereka harus berkumpul di Yerusalem untuk menantikan kuasa dari Allah. Dan dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, mereka dimampukan untuk memberitakan Injil. Tetapi sebelum sampai ke situ, saudara, dalam konteks pembacaan kita tadi, kita sudah membaca bahwa murid-murid ini tidak percaya akan Injil itu. Sekali lagi, konteks Injil itu adalah berita tentang Yesus. Lalu yang mereka tidak percaya ini adalah Yesus yang sudah bangkit. Mereka taunya Yesus masih mati atau sudah mati. Walaupun perempuan-perempuan itu sudah menyampaikan kepada murid-murid yang laki-laki ini ya, kepada 11 murid itu, mereka tidak percaya. Itu dikatakan dalam ayat 14. Yesus menampakkan diri kepada mereka dan mencela mereka atas ketidakpercayaan dan kedegilan hati karena tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka maunya dengan bukti mata. Saya lihat Yesus bangkit dari kematian. Kalau hanya berita aja tidak cukup. Mungkin kita juga banyak kali begitu. Ah, kan itu kata dia, bukan Tuhan yang langsung bilang ke saya. Nah, kalau Tuhan yang langsung bilang ke kita, hati-hati, jangan sampai bukan langsung bilang ke kita untuk
memberitakan Injil, tapi langsung marilah kembali kepada kuna. Nah, itu kan Tuhan panggil kita kembali ke pangkuan Bapa, kalau ke pangkuan Bapa ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketidakpercayaan mereka tidak menjadikan berita Injil itu tidak diberitakan. Bersyukur dalam ketidakpercayaan mereka, keraguan-raguan mereka, Tuhan datang menampakkan diri. Setelah menampakkan diri, mereka yakin, pasti melihat, oh ini ternyata Yesus yang sebelum hidup bersama-sama mereka, tapi setelah itu bangkit dari kematian. Lalu Tuhan bilang kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Maka setidaknya ada 2-3 pertanyaan yang kita bisa munculkan dari bagian ini. Yang pertama, siapa yang harus pergi? Dia saja Tuhan, saya janganlah. Biarkan pendetanya yang pergi memberitakan Injil. Saya kan bukan kaum rohaniawan. Saya tidak belajar teologi. Biarkanlah mereka yang punya kapasitas, yang kapabel dengan itu, yang menyampaikan Injil. Saya cukup saja untuk beribadah, tidak buat apa-apa. Mungkin ada orang yang pikir demikian. Tetapi dari firman Tuhan ini kita akan menemukan jawabannya. Siapa saja yang pergi beritakan Injil Tuhan, beritakan kabar baik. Yang pertama-tama dalam konteks ini, yang mendapatkan perintah beritakan Injil adalah murid-murid Tuhan Yesus. Waktu itu ya, yang berhadapan langsung tatap muka dengan Tuhan ketika Tuhan memberitakan firman-Nya ini. Pergilah, ini pertama-tama kepada para murid waktu itu. Tetapi kan persoalannya, apakah murid Tuhan Yesus itu hanya yang 11 itu, atau hanya mereka yang ada di zaman Tuhan Yesus, atau juga saya dan saudara adalah murid-murid Tuhan? Tuhan tidak bilang yang memberitakan Injil harus pendeta, harus guru Injil, harus penginjil, harus mereka yang dipersiapkan secara khusus untuk menyampaikan Injil. Di sini intinya, setiap orang yang menjadi murid Tuhan itu berkewajiban untuk memberitakan Injil. Berkewajiban, punya tanggung jawab. Nah, kalau sudah masuk pada bagian ini, berarti di dalam murid itu ada gembala, ada jemaat, ada pemuda, ada guru sekolah minggu. Semua menjadi satu padu yang disebut sebagai murid Tuhan. Sebutan murid Tuhan bukan hanya untuk gembala, bukan hanya untuk pengurus, bukan hanya untuk majelis, bukan hanya aktivis gereja. Yang disebut murid adalah semua orang yang percaya kepada Tuhan. Itu adalah murid. Maka setiap murid Tuhan punya tanggung jawab moral, punya beban dan panggilan dari Tuhan untuk memberitakan kabar baik ini. Saudara, ketika ditanya siapa yang pergi beritakan Injil, sekali lagi jawabannya murid Tuhan. Siapa? Saya, saudara-saudara sekalian. Kita semua punya tanggung jawab yang sama. Hanya mungkin perbedaannya, cara dan teknis penyampaiannya yang pasti beda. Ada orang memang yang dipersiapkan khusus untuk memberitakan Injil dengan berbagai strategi dan cara. Lalu kemudian ada yang tidak terlibat aktif di dalamnya, tetapi tetap bisa memberitakan Injil atau memberitakan kabar baik. Kalau terlalu ekstrim dengan kata Injil, kabar baiklah. Beritakan kabar baik. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Yang kedua, pertanyaan kedua yang kita bisa ajukan, kemana harus pergi untuk beritakan Injil? Ayatnya jawab kita, ke seluruh dunia, ke segala makhluk. Ke seluruh dunia. Memang kita mungkin akan mikir, oh ke seluruh dunia, saya mau pergi ke Eropa saja. Lah yang di depan ini gimana? Tetangga kita, yang di sekitar kita gimana? Jadi konsep ke seluruh dunia, waktu itu bukan dari satu tempat, kemudian beberapa menit kemudian sudah pindah di tempat lain. Tidak. Jadi kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, di sana dikatakan kepada kita, jadilah saksiku, Tuhan Yesus katakan, mulai dari Yerusalem. Yerusalem itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Dan di situ Tuhan hadir, artinya kalau mau diaplikasikan Yerusalem itu, kitalah ini bait Tuhan ini. Dan orang yang paling dekat dengan kita diberitakan dimulai dari situ. Baru ke seluruh Yudea, cakupan lebih luas lagi Samaria, baru sampai ke ujung bumi. Konsep kita harus paham dulu. Orang yang paling dekat dengan kita terus beritakan kabar baik, terus beritakan kabar baik. Berapa kali? Selama Tuhan kasih nafas kepada kita, selama itu pula kita harus beritakan kabar baik. Tidak bosan, tidak menggerutu, tidak dengan kemarahan. Karena tidak mungkin kita memberitakan kabar baik dengan marah-marah. Kamu ini saya sudah beritakan, kok tidak tobat-tobat. Wah. Pada akhirnya kita tidak punya sukacita. Padahal kabar baik itu memberikan sukacita seperti di awal tadi saya katakan. Kabar baik itu harus mempunyai dimensi sukacita ketika disampaikan. Ada damai sejahtera dulu kepada kita yang akan menyampaikan kabar baik. Sukacita meluap dulu baru kita sampaikan. Tidak usah bosan-bosan. Mungkin kepada saudara kita, teman kita, pasangan kita, anak kita, adik kita, kita bilang aja terus. Selagi ada kesempatan kita bilang. Tidak usah bosan-bosan, karena kita tidak tahu cara Tuhan bekerja seperti apa. Kita tidak tahu. Tetapi kalau Tuhan yang berkarya kepada orang itu, Tuhan bisa ubah hati baja menjadi lembut. Bisa. Hati yang keras sekalipun, Tuhan bisa buat jadi hati yang taat. Ada banyak kesaksian dalam kitab suci. Sejarah gereja juga buktikan demikian. Orang yang sebelumnya penjahat hebat, kelas kakap, pembunuh, dan intinya banyak sekali dosanya secara dunia kita lihat. Tetapi pada akhirnya kalau Tuhan mau pakai orang itu, Tuhan bisa pakai. Begitu pula dengan orang yang ada di sekeliling kita. Mari kita sampaikan kabar baik. Sampaikan kabar baik. Tentu sekali lagi kabar baik ini bertentangan dengan yang tadi saya bilang. Dengan kemarahan, kecewa, kata-kata yang kasar, tidak bisa. Saudara, kekasaran, kebencian tidak bisa dikalahkan dengan kebencian dan kekasaran. Tidak akan pernah bisa. Benci hanya bisa dikalahkan dengan kasih. Itu rumusnya. Kejahatan hanya bisa dikalahkan dengan kebaikan. Saudara bisa praktekkan. Kalau lihat orang yang lagi marah, lagi menggerutu dan lain sebagainya, senyumin saja. Aduh, kamu kok kalau begitu kok makin silakan dilanjutkan lah. Kamu kok kalau marah kayak gitu ya. Lama-lama dia tertawa sendiri nanti. Karena kalau kita ikuti, dia akan makin meninggi. Api yang sudah menyala ditambah api makin nyala. Tapi kalau ada api dikasih air, padam apinya. Prinsip itu kita pakai juga dalam berinteraksi dengan orang lain, apalagi orang yang dekat dengan kita. Terus doakan dan tetap kabarkan, beritakan kabar baik ini.
Kepada siapa? Sekali lagi, kepada segala makhluk memang dikatakan, dan seluruh dunia dikatakan, tetapi ini rutenya jelas. Tidak lompat lagi tidak. Dia jalannya jelas. Dan dimulai, ini semacam lingkaran bawang. Kalau kita sedikit selidiki bawang itu, ya, dia ada lingkaran-lingkarannya itu. Seperti itulah. Karena bagaimanapun kita tidak mungkin memberitakan Injil kepada orang yang tidak kenal, lalu mereka diselamatkan, yang di samping kita dibinasakan. Hati kita secara emosi, perasaan, pikiran, pasti lebih melekat kepada yang paling dekat dengan kita. Tidak mungkin kita tega orang yang dekat kita kehilangan, sedangkan yang jauh di sana memperoleh keselamatan. Bukan berarti itu salah, tidak maksud saya. Karena memang Tuhan mengajar begitu kepada kita. Rentetannya jelas. Tetapi tetap kita tidak melupakan untuk memberitakan kepada orang lain. Jangan karena saya bilang begini tadi lalu fokus kita hanya kepada dia saja. Yang lain tidak pedulilah. Kau mati mampus juga silakan. Tidaklah. Karena mereka juga adalah jiwa, nyawa-nyawa yang Tuhan beri untuk kita layani. Kalau Tuhan beri untuk kita layani. Nah, itu kita bisa memahaminya. Lalu bagaimana memberitakan Injil? Bagaimana memberitakan kabar baik itu? Saudara, Tuhan Yesus melayani kurang lebih 3,5 tahun sejak usia 30 tahun. Jadi 33,5 tahun kurang lebih Tuhan Yesus ada di bumi. Nah, dengan waktu yang singkat seperti itu, 3,5 tahun saja, itu waktu yang singkat. Tetapi Tuhan mempengaruhi dunia luar biasa. Di sini pertanyaan bukan berapa lama kita harus hidup, tetapi selama kita hidup, apa yang kita sudah buat. Itu penting. Kita belajar sejarah, saudara. Banyak orang yang berpengaruh di dunia, yang beri dampak besar pada dunia, masa hidupnya tidak terlalu lama. Salah satu Tuhan kita. Tuhan kita hidup cuma 33,5 tahun. Pelayanannya cuma 3,5 tahun. Sebelumnya tidak ambil bagian pelayanan seperti kita. Tetapi dampaknya besar sekali. Saya dan saudara boleh percaya hari ini kepadanya atas dasar pelayanan yang Tuhan sudah lakukan. Dengan singkat itu usia atau durasi orang kuliah 3,5 tahun. Kalau dia cepat bisa lah langsung S1. Tetapi dengan durasi yang singkat seperti itu, dampaknya besar sekali. Sekali lagi, persoalannya bukan berapa lama kita hidup, bukan. Tapi selama kita hidup, apa dampak yang kita sudah berikan. Johannes Calvin, dia hidup tidak begitu lama. Tapi pengaruhnya begitu kuat di kalangan Calvinis, di kalangan Reform. Kuat sekali. Ada banyak tokoh yang seperti itu. Nah, kita belajar dari firman Tuhan ini, 3,5 tahun murid-murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di dalam 3,5 tahun ini, mereka melihat, mereka mendengar, mereka meraba, mereka merasa, mereka mengalami bersama-sama dengan Tuhan. 3,5 tahun. Tetapi itu sudah lebih daripada cukup untuk memberikan kekuatan semangat kepada mereka menyampaikan berita baik itu. Lebih dari cukup. Saudara, kita bisa memperhatikan hal itu dengan prinsip yang seperti sudah saya katakan. Bagaimana kita memberitakan kabar baik itu? Mari kita ceritakan apa yang kita alami bersama Tuhan, yang kita dengar tentang Dia,
Yang kita lihat akan keajaiban-keajaiban yang dia buat dalam hidup kita. Sesimpel itu kita memberitakan kabar baik itu. Kalau saya mau singkatkan dengan satu kalimat, beritakan karya keselamatan dari Kristus kepada kita secara pribadi yang kita alami. Beritakan itu saja. Tidak perlu bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kalau punya karunia untuk itu silakan, tidak apa-apa. Tapi biasanya kalau yang begitu itu sudah masuk dalam ranah pembelajaran yang formal dikhususkan. Jadi sebenarnya kita tidak bisa untuk mengatakan, saya tidak bisa sampaikan. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, bagikan. Ceritakan itu. Sampaikan itu. Karena bagaimanapun, kita harus sadar, kita adalah milik kepunyaannya. Kalau sudah disebut sebagai milik kepunyaannya, kita adalah muridnya. Seorang murid sudah mendapatkan relasi yang baik dengan Tuhannya. Mendapatkan hubungan, koneksi yang baik dengan Tuhannya. Dan di dalam hal itulah kita banyak belajar dan makin mengenal siapa yang kita percayai. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kan pasti tahu, oh Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu. Memang salah satu yang kita tidak boleh lewatkan sebenarnya, seperti yang Saudari Maria sampaikan di ibadah hari Jumat itu. Yang pertama, jadikan firman Tuhan sebagai makanan rohani bagi jiwa kita. Satu. Memang firman Tuhan kita tidak boleh lepaskan. Tidak cukup kita hanya mendengar dan mendengar dari orang lain. Kita perlu perjumpaan sendiri dan secara pribadi dengan Tuhan. Caranya gimana? Bacalah sabdanya. Bacalah firman-Nya. Saudara, kalau kita mau belajar dan melihat di zaman yang lampau, tanyakan mungkin kepada Pak Yohanes. Zaman dulu kan tidak ada handphone. Atau kalau ada itu satu-satu yang punya. Tidak ada WA, SMS kalau ada. Tapi sebelum itu, orang pakai bersurat, tulis surat. Mengungkapkan cinta, menyampaikan rasa rindu dengan surat itu. Tulis, itu pun tulisnya bisa berkali-kali. Wah salah, ganti lagi. Wah salah, ganti lagi. Berikan yang terbaik. Tulisannya pun padahal cakar ayam. Tapi waktu tulis surat kepada pasangan, diukir hebat sekali. Lalu belikan kertas yang paling bagus. Kemudian kirimkan surat ini. Dan sebaliknya datang surat dari pasangan. Saudara bisa lihat. Mau dibilang lihat juga tidak ada ini. Tapi saudara bisa nyimak dan memahami. Biasanya orang yang dapat surat begitu zaman itu, surat itu akan disimpan baik-baik di dompet kah atau di tempat tidur, di tempat yang istimewa. Nanti waktu tidur lihat dulu, aduh, dia menulis surat untuk saya. Begitu. Kenapa? Dan saudara, satu kali baca pun tidak cukup. Berkali-kali itu kayaknya kok benar. Sekali baca tak cukup. 2 kali, 3 kali pun tidak cukup. Selama ada kesempatan dan waktu untuk baca, baca. Lalu mulai senyum-senyum sendiri. Tapi pertanyaannya, mengapa demikian? Ini nanti kita bawa kepada hubungan kita dengan Tuhan. Mengapa demikian? 1, karena ada cinta. 2, karena ada rindu. Setidaknya 2 hal itulah. Cinta dan rindu itu buat orang itu kalau baca suratnya berkali-kali tidak bosan, berkali-kali mau lagi berkali-kali. Nah saudara, ini surat cinta Tuhan untuk kita. Surat kerinduan dari Tuhan untuk kita. Persoalannya, kita punya tidak cinta dan rindu seperti Tuhan punya untuk saya dan saudara. Itu jadi persoalan.
Kalau kita betul-betul cinta Dia, rindu Dia, karena kita tidak lihat Tuhan kita, tetapi kita bisa merasakan kehadirannya. Kita tahu Dia bersama-sama dengan kita. Dan di dalam inilah kita terus punya kerinduan yang besar kepada Tuhan kita. Punya kasih yang besar kepada Tuhan kita. Kalau kita punya kasih seperti Tuhan punya kasih kepada kita, maka tidak ada alasan untuk tidak punya waktu baca kitab suci. Karena Tuhan tidak pernah bilang kepada kita Dia tidak punya waktu untuk tidak jaga, tidak peduli sama kita. Setiap detik dari hidup kita adalah cinta dan kebaikan Tuhan. Setiap detik, setiap waktu, Tuhan tidak pernah tidak mengasihi kita. Bagaimana mungkin kita ini tidak bisa merespon sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah buat untuk saya dan saudara? Tidak mungkin. Harusnya tidak mungkin. Tetapi kembali lagi, seberapa cinta kita kepada Tuhan dan sekuat rindu kita seperti apa kepada Tuhan, itu membuat kita suka baca kitab suci atau tidak. Kita suka bergaul dengan Tuhan atau tidak. Ini sumbernya. Sumbernya dari sini. Itu sebab Tuhan bilang, dekatlah di hati Tuhan. Dan kita juga harus terus mencari Tuhan. Cari Tuhan. Dekat dengan hati Bapa. Karena Dia tidak pernah tinggal kita. Dan kita juga diharap oleh Tuhan supaya kita tidak pernah meninggalkan Dia. Lalu kalau kita sudah punya relasi yang begitu kuat seperti ini, saudara, ini nanti yang akan membawa kita kepada hal-hal lain yang dikehendaki Tuhan. Salah satunya persekutuan macam ini. Kalau saudara punya kecintaan kepada Tuhan, kemudian sudah rutin beribadah, satu saat tidak ikut ibadah, hatinya kok kayak rasa lainnya. Seperti tidak damai. Saya harap saudara mengalami itu. Karena kalau sampai pada titik itu, saya tidak mendahului Tuhan, tapi setidaknya kedewasaan iman kita sudah mulai kelihatan. Kalau ada yang hampa tidak ikut ibadah, tidak mendengarkan firman Tuhan, itu sesuatu yang baik. Kegelisahan dan pergumulan besar tanpa Tuhan itu bagus. Bagus. Karena itu akan membawa kita kepada sumber Sang Pengasih dan Sang Pengampun. Dan dari sana kita dibawa untuk digerakkan bisa memberitakan kabar baik. Kalau kita punya pengalaman seperti itu, saudara, ya misalkan nih, di tempat kerja. Mungkin di tempat kerja kita tidak ada yang kenal Tuhan. Mulut mereka juga adalah mulut-mulut dunia. Suka maki, suka gosip, suka lecehkan sesama, dan hal-hal yang tidak baik. Jangan kita ada di tempat itu lalu kita terjerembab juga di dalam. Dan terpengaruh di situ. Mereka maki, kita juga balas. Mereka ngomong yang jelek-jelek, kita juga ngomong kayak gitu. Apa bedanya? Apa bedanya? Tapi sepertinya saudara tidak begitulah. Di luar sana kayaknya begitu. Kalau di sini komunitas baik-baik. Tapi kita perlu belajar dari situ, saudara. Karena bagaimanapun, kita mempunyai identitas yang beda. Identitas kita tidak sama dengan orang luar. Kita ada di tempat kerja, di usaha, dimanapun. Mari kita beritakan firman Tuhan. Nah, ada satu penginjil menjelaskan dengan istilah, untuk menyampaikan kabar baik ini dengan istilah 4 saja. Kapan saja, siapa saja, di mana saja, apa saja. Kapan saja, kapan aja kita ketemu orang,
Kita say hello, Tuhan memberkatimu, Tuhan Yesus baik padamu. Begitu aja sudah bagus. Kalau ditanya siapa Tuhan Yesus, mari kita ceritakan. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi kan untuk memulai itu, apalagi baru pertama kali memulai, waduh, itu gimana caranya ya? Tapi kalau sudah menjadi lifestyle, itu akan mengalir. Ya, kita tidak menyinggung perasaan orang. Karena kan beritakan kabar baik itu bukan cungkil-cungkil masa lalu dia, bukan ungkit-ungkit kejelekan orang lain, bukan. Kita tidak memberitakan sesuatu yang jahat, yang tidak baik kepada orang lain, tidak. Justru kabar baik itu adalah kabar keselamatan, kabar yang bersifat kekal. Kalau orang terima, dia akan beroleh selamat. Dan dia akan memperoleh sesuatu yang tidak bisa ditawar dan diberi oleh dunia. Salah satunya damai sejahtera yang besar, yang tak terkatakan Tuhan beri kepada orang itu. Nah, kita beritakan kabar yang semacam ini, maka ada kekuatan di dalam, ada kekuatan. Ini sebenarnya akan ada kaitan dengan mengajak orang lain atau sesama beribadah. Itu salah satu cara untuk beritakan kabar baik. Selain yang saya sudah sampaikan tadi. Jadi kapan saja, kalau ada kesempatan, ayo. Siapa saja, kepada siapapun, ketika ada kesempatan baik, sampaikan. Di mana saja. Nah, mungkin kita ada di jalan ketemu orang, dia cerita-cerita, dia kan mungkin cerita sesuatu yang lain. Kita cobalah untuk bawa sampai kepada hal yang rohani. Kita bawa ke sana. Jadi seperti itu saja, tidak terlalu sulit untuk kita menyampaikan berita dari Tuhan. Kenapa? Karena sekali lagi, kita mengalami, kita merasakan. Kalau kita merasakan keselamatan yang dari Tuhan kepada kita, itu gampang kita ceritakan. Beda kalau kita tidak alami. Berat sekali untuk ngomong dari mana, tidak tahu dari mana. Tapi kita alami. Nah, waktu kita alami ini, tinggal kita ramu dalam kata-kata. Bagaikan, ya ini tidak alami, hanya nonton aja sebenarnya. Mungkin ada emak-emak yang suka nonton sinetron, waktu dia nonton bersambung. Minta dia cerita ulang. Waduh, titik komanya pun kadang tidak lepas dari cerita dia. Dia bisa hafal itu ceritanya. Bayangkan kalau sistem ini kita pakai dalam pemberitaan kabar baik. Waduh, top. Betul, top. Tapi oke lah, itu kan sudah. Sekarang bagaimana ke depan? Kita tidak bicara masa lalu kita. Kita bicara hari ini dan ke depan, seperti apa respon kita. Itu yang penting. Bukan berarti kita tidak boleh bicara yang lain-lain kepada orang lain. Boleh, justru kadang banyak kali dari situ untuk memunculkan topik masuk ke hal yang seperti begini tadi. Hanya pastikan bahwa apa yang kita sampaikan memang berdampak. Setidak-tidaknya, ini poin yang paling bawah ini sebenarnya. Ini sudah paling bawah ini. Setidak-tidaknya, melalui kata-kata kita dan perbuatan kita, kita tidak mencela nama Tuhan. Kita tidak menjadi batu sandungan bagi nama Tuhan. Setidak-tidaknya. Ya, kalau sudah seperti ini, maka kata-kata kita harus jaga. Kita harus jaga. Orang yang bicara dengan kita sebelumnya, ya kita udah kenal dia kok model mulutnya begitu ya. Kalau di depan kita kok dia suka gosip. Kemudian nanti kita cerita masalah kita atau kehidupan kita. Lama-lama dia sampaikan ke orang lain lagi. Saudara, kalau dalam ilmu gosip itu begini, prinsipnya begini. Ini saya kasih tahu. Orang yang menceritakan kejelekan seseorang kepada kita di telinga kita, kemungkinan besar dia akan menceritakan kita kepada orang lain di belakang kita. Kemungkinan besar. Jadi hati-hati. Kalau dengar orang yang suka jelek-jelekan orang lain, hati-hati. Orang ini akan jelek-jelekan kita juga di belakang kita. Apalagi kalau saat ada cekcok atau tidak suka dengan kita. Pasti jelek nama kita. Hati-hati. Tapi pastikan jangan kita yang begitu. Orang di luar sana silakanlah. Silakan, karena mereka tidak kenal kebenaran. Kita tidak begitu. Kalau baca ada satu quote mengatakan,
orang yang menggunjingkan nama orang lain di hadapan kita, dia juga akan menggunjingkan nama kita di belakang kita. Gunjing itu gosip ya, kayak gitu. Tapi pastikan ini tidak terjadi pada kita hari ini dan ke depan. Sekali lagi, kita tidak bicara masa lalu. Oh, kalau masa lalu, kita punya masa lalu semua. Saudara jangan pikir karena saya sama Tuhan tidak punya masa lalu yang jelek. Oh, jelek juga. Sebelum kenal Tuhan, kacau juga. Dan masing-masing punya masa lalu. Kita tidak. Tapi jangan biarkan masa lalu itu terus hakimi kita untuk kita tidak bisa memuliakan Tuhan. Itu banyak kali dipakai oleh Tuhan mendakwa kita terus, dakwa kamu jelek, kamu begitu, masa lalumu begitu. Dia dakwa kita terus itu. Pada akhirnya kita menjadi minder dan pada akhirnya betul ya, saya kok kayak gitu ya, enggak ubah-ubah. Dekatlah sama Tuhan. Dekatlah sama Tuhan. Tuhan memanggil dan menyelamatkan orang yang berdosa. Itulah kabar baiknya. Itu kabar baiknya. Tuhan memanggil dan menyelamatkan orang yang berdosa. Dia tidak menyelamatkan orang yang merasa paling betul, paling benar, paling pintar, paling. Tapi yang paling berdosa, paling hina, tapi tahu diri, betul-betul tahu siapa dia di hadapan Tuhan. Kepada orang ini Tuhan tidak tutup mata. Hanya sekali lagi, setelah mendapatkan pengampunan dari Tuhan, menerima kabar baik, lalu mengalaminya, pastikan kita tidak hidup seperti di masa lalu lagi. Tidak lagi. Adi yang hari ini beda dengan Adi yang 5 tahun lalu. Beda dengan yang 10 tahun yang lalu. Yarles yang hari ini beda dengan yang 2 tahun lalu. Beda dengan yang 4 tahun lalu. Pastikan. Itu pesannya. Dari sini baru kita terus melangkah, beritakan Injil. Minimal kita tidak menjadi batu sandungan melalui kata-kata kita, melalui tingkah laku kita, kehidupan kita setiap hari. Dengan begitu, soli Deo Gloria, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Kami bersyukur kepada Tuhan atas waktu yang singkat. Kami boleh belajar merenungkan sabda-Mu. Tuhan pimpin kami supaya kami punya kerinduan untuk menyampaikan firman-Mu kepada orang lain. Ada beban di hati kami untuk gelisah ketika melihat orang lain ada dalam kebinasaan, tidak seperti kami yang beroleh selamat. Tuhan tolong kami, beri kami kemampuan, hikmat dari Tuhan untuk dapat menyampaikan dengan karunia dan bakat yang kami punya masing-masing. Tentu ada banyak kelemahan, keterbatasan di dalamnya. Tetapi hati ini kami mau persembahkan untuk Tuhan pakai. Pakailah ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.